Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Meskipun hari-hari ini kita sedang dalam berbagai macam kesulitan, namun Tuhan tetap menyatakan kebaikannya dalam hidup kita. Sehingga pagi hari ini kita tetap boleh berkumpul bersama keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Biarlah sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan memenuhi hati kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau tetap baik kepada kami sampai pada hari ini. Satu hal yang kami tahu dan kami percaya, Tuhanlah kekuatan, perisai, dan perlindungan bagi hidup kami. Dan hati kami bersuka karenamu ya Tuhan. Dengan nyanyian, dengan pujian, kami mau memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah yang kami andalkan. Engkaulah yang kami harapkan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu
kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan Roh Kudus-Mu. Kiranya Engkau Tuhan memimpin dan mengajarkan kepada kami melalui firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu Tuhan memperbarui hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema renungan hari ini saya beri judul Janganlah Takut. Di dalam Yesaya 41 ayat 13 berbunyi, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Bapak Ibu, ayat ini adalah ayat yang begitu luar biasa. Saya melihat ayat ini adalah ayat yang mengingatkan kepada setiap kita, agar supaya kita ingat dalam keadaan krisis, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan yang bimbang. Ayat ini mengingatkan kepada kita. Ayat ini luar biasa. Dan perlu kita memperhatikan bahwa dalam satu ayat ini saya menemukan dua pernyataan yang Tuhan nyatakan bagi umatnya. Yang pertama, ada satu penegasan atau pernyataan bahwa Dia adalah Tuhan. Yang kedua, pernyataan yang kedua adalah Dia menunjukkan tanggung jawabnya melalui kasih-Nya yang lebih besar dari sekedar tanggung jawab dunia. Dan firman Tuhan ini disampaikan oleh Allah berulang-ulang melalui firman-Nya kepada orang-orang yang dipilih-Nya. Saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Firman-Nya berkata dengan begitu jelas, aku ini Tuhan Allahmu. Bukan saja menyatakan bahwa Dia itu Tuhan kita, tetapi Dia juga menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ia menunjukkan pertolongan-Nya kepada kita. Ia mau menyelamatkan umat-Nya yang dalam ketakutan, yang dalam bermasalah, yang dalam bahaya. Oleh sebab itu Tuhan berkata, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Bapak Ibu, saudara dan saudari, Tuhan Yesus juga pernah berkata kepada murid-murid-Nya di dalam Injil Markus 6 ayat 45 sampai 57. Yang saat itu murid-murid sedang menaiki perahu. Mereka sedang berlayar di sebuah danau. Kemudian perahunya dihantam oleh angin sakal. Betapa saat itu mereka kebingungan. Mereka berjuang untuk menyelamatkan. Tetapi Yesus tahu bahwa murid-murid dalam keadaan bahaya.
Lalu Yesus datang menghampiri mereka dengan berjalan di atas air. Mereka berteriak-teriak oleh karena dia ketakutan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, janganlah takut." Lalu Yesus naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada pernyataan Yesus yang dilakukan di hadapan murid-muridnya. Ia menunjukkan dirinya kepada murid-murid, dan Yesus melakukan kasih-Nya kepada mereka dengan mengatakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yang kedua, Yesus menunjukkan kuasa-Nya dengan berjalan di atas air dan meredakan angin sakal. Artinya Tuhan Yesus menunjukkan dirinya sebagai Tuhan yang berkuasa dan tidak menghendaki orang-orang pilihannya, tidak menghendaki muridnya mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, mengalami kecemasan. Yesus selalu ada dan sanggup menolong mereka. Melalui keadaan kondisi bangsa Indonesia, juga dunia yang saat ini yang mengalami ketakutan, sehingga orang-orang dilarang keluar rumah. Kita juga harus tinggal di dalam rumah. Mungkin kita saat ini sudah 2 bulan ada di dalam rumah. Bahkan kantor-kantor, sekolah-sekolah, toko-toko, bahkan perusahaan diliburkan, ditutup. Bahkan ada juga yang di PHK agar supaya virus ini tidak semakin menyebar. Sebab karena banyak orang yang sudah terkena virus, bahkan mereka mati. Dan tidak ada satu orang pun yang sanggup bertahan di dalam menghadapi virus. Dokter pun juga meninggal oleh karena virus. Ilmu pengetahuan masih belum bisa mengatasi keadaan virus ini. Hanya satu-satunya, saya mengatakan hanya satu-satunya, Tuhan penolong hidup kita. Saya merasakan bahwa ayat ini adalah ayat yang sangat memberkati. Ayat yang sanggup memberikan kekuatan kepada mereka yang saat ini dalam kebimbangan, yang saat ini dalam ketakutan. Bapak Ibu, patutlah bersyukur karena kita saat ini masih diberikan perlindungan oleh Tuhan. Saat ini kita masih mampu bertahan oleh karena Tuhan. Kalau kita melihat orang-orang yang di luar sana, mungkin saat ini mereka susah. Atau mungkin saat ini kita pun juga mengalami kesusahan, kelaparan. Oleh karena kita tidak bekerja. Bahkan ada orang-orang yang susah mencari uang untuk hari-hari di dalam kehidupan mereka.
bahkan kejahatan yang saat ini semakin merajalela. Mereka tidak lagi takut oleh karena kebutuhan mereka harus terpenuhi. Tetapi masyarakat, penduduk kota, orang-orang yang ada di negeri ini, bukan saja mereka takut terhadap virus, tetapi takut terhadap orang-orang yang jahat. Melalui peristiwa ini, Tuhan mau supaya kita tidak takut. Karena ketakutan tidak membawa iman kita lebih dekat kepada Tuhan. Tapi ketakutan akan menimbulkan kebimbangan. Ketakutan akan membawa kita kepada keinginan diri sendiri. Ketakutan membuat kita mencari solusi sendiri. Pernyataan Tuhan melalui ayat ini sungguh-sungguh sangat memberi kekuatan. Aku ini Tuhan Allahmu yang akan menolong hidup kita. Tuhan juga pernah berfirman kepada Abraham. Tuhan juga pernah berfirman kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel agar supaya mereka keluar dari Mesir. Dan juga Tuhan berfirman kepada Yosua dengan kalimat yang sama, yaitu janganlah takut. Melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, Tuhan mau orang-orang pilihannya tidak kembali ke dalam kehidupan yang lama. Tuhan mau supaya kita tetap sesuai dengan panggilannya. Bukti dari ketidakinginan Tuhan Yesus untuk membiarkan kembali ke dalam kehidupan yang lama adalah Petrus. Ketika Petrus datang ke kuburan, dia cuma hanya menemukan kain kafan. Dia kecewa. Yesus tidak ditemukan di dalam kuburan itu. Dia merasa tidak lagi ada kegiatan yang mengiring Yesus. Oleh karenanya, Petrus, Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid yang lain, mereka semua memiliki kesepakatan. Kembali ke pantai dan menjala ikan, bukan menjala manusia. Mereka sepakat, mereka bersama-sama berlayar menaiki perahu, mencari ikan. Dan semalam-malaman mereka berusaha untuk menjala ikan. Tetapi tidak seekor pun ikan mereka dapatkan. Bapak Ibu, ketika Yesus tidak menghendaki murid-muridnya
kembali kepada kehidupan lama. Ia menampakkan diri kepada mereka dengan kasih-Nya dan dengan kuasa-Nya. Yesus menyadarkan mereka. Yesus menolong mereka. Dan Yesus memulihkan kekecewaan Petrus beserta dengan kawan-kawan, sehingga mereka kembali ke dalam panggilan Tuhan. Tuhan mau orang pilihannya tetap percaya. Tuhan mau orang-orang pilihannya itu tetap ada di dalam kehidupan. Melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau orang-orang pilihannya tetap percaya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkali-kali menampakkan diri-Nya kepada murid-murid-Nya. Ia menjumpai Maria Magdalena ketika dia mencari Yesus di kubur. Tetapi Maria Magdalena tidak menemukannya. Dan Yesus mencoba menyatakan kepada Maria Magdalena, sehingga Maria Magdalena berkata, "Aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan." Dia berkata kepada murid-murid Yesus. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Tapi pada waktu itu Yesus datang. Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Dan murid-murid bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah itu, Ia berkata demikian. Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dengan Roh Kudus-Nya. Seorang dari 12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama mereka. Maka murid-murid yang lain itu kepadanya, yaitu kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan." Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya,
sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu dan cucukkanlah dalam lambungku, dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kebangkitan Yesus Kristus sudah mengalahkan maut. Dia menunjukkan dengan tegas bahwa dia hidup, bahwa dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan melalui kebangkitan itu, ia memulihkan, ia mengalahkan ketakutan yang ada pada murid-muridnya. Ketika kebangkitan Yesus Kristus memberi pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera. Melalui kebangkitan Yesus, biarlah kita juga merasakan apa yang dialami oleh murid-murid Yesus, dan kita semakin semangat beribadah kepada Tuhan yang hidup, meskipun kita tidak berjumpa satu dengan yang lain, tetapi kita beribadah di rumah masing-masing. Percayalah, Tuhan juga hadir. Percayalah, kita bersatu di dalam tubuh Kristus melalui Roh Kudus-Nya. Di dalam Matius 18 ayat 20 dikatakan, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Pemazmur juga mengatakan, "Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya." Kehadiran Tuhan sangat penting untuk memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Ayat renungan kita di dalam Yesaya 41 ayat 13 tadi berkata, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kiranya iman percaya kita semakin dikuatkan dan kita tetap menjadi orang pilihannya yang tidak takut dan tetap menjadi saksi Kristus. Oleh karena itu, biarlah kasih dan kuasa-Nya yang kekal dan selama-lamanya ada dalam hati kita. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Di akhir ibadah kami Tuhan, kami tetap mau bersyukur kepadamu, sebab Kau Allah El Shaddai bagi kami. Terima kasih Tuhan.
ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas pimpinan-Mu sampai saat ini kami bisa tetap beribadah kepada-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang sanggup memberi kekuatan kepada setiap kami. Dan kami percaya Engkau Tuhan Allah kami yang menjaga dan melindungi kami. Kiranya Tuhan juga menolong jemaat-Mu yang hari ini sakit, yang hari ini mengalami kelemahan tubuh, yang hari ini mungkin bersusah hati, yang hari ini mungkin mengalami kesulitan ekonomi oleh pengaruh virus yang ada pada saat ini. Tuhan, kiranya Engkau mau jamah mereka, kuatkan mereka, dan berkati mereka. Sebab Engkaulah Tuhan Allah kami. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia dan di seluruh muka bumi. Kuatkanlah iman mereka. Berikan pengharapan yang baru melalui kebangkitan-Mu Tuhan. Mereka menjadi percaya. Mereka mengalami pemulihan. Kami juga berdoa untuk Indonesia, untuk bangsa ini, untuk pemerintahan. Ampuni bangsa ini dan jamah mereka, supaya mereka mengenal Engkau dan mereka melihat Engkau Tuhan kami yang hidup. Dan berikanlah rasa takut kepada mereka. Kiranya Tuhan segera melalukan virus ini
dari seluruh Indonesia dan dari muka bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Marilah kita mengangkat tangan untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, dan pimpinan pertolongan melalui Roh Kudus-Nya yang menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya.